Three, two, one. Docking bay door closing. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah berjudul Space Station 76. Sebuah film yang mengeksplorasi kesunyian, kesepian, serta relasi antar manusia di sebuah stasiun luar angkasa terpencil bernama Omega. Menariknya, meski film ini dirilis tahun 2014 dan menceritakan keadaan di masa depan, film ini dibuat dengan gaya retro ala film 70-an, sebuah parodi serta penghormatan pada film fiksi ilmiah di era tersebut. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah stasiun luar angkasa bernama Omega, sebuah stasiun yang cukup tua, lusuh, dan beroperasi jauh dari pusat peradaban. Tepatnya di dekat planet Doyo, yaitu planet ke-21 di tata surya yang ditemukan manusia sekitar tahun 2400. Meski begitu, stasiun ini memiliki teknologi canggih, namun bergaya retro ala tahun 70-an. Seperti panel kontrol berkelap-kelip, layar monitor hijau, dan tentu saja adegan merokok di dalam stasiun yang kerap ditampilkan pada film luar angkasa klasik. Stasiun tersebut dipimpin oleh seorang kapten bernama Glenn yang diperankan oleh Patrick Wilson, dukun dari film The Conjuring. Kapten Glenn adalah seorang pria karismatik, disiplin, namun sedikit cuek. Ditambah, Glenn saat ini sedang berjuang melawan depresi mendalam akibat putus cinta. Docking bay door closing. Nah, hari itu Glenn kedatangan petugas baru berpangkat letnan bernama Jessica, seorang wanita cantik dan berpengalaman yang diperankan oleh Arwen sang Ratu Gondor, untuk menggantikan wakil kapten yang baru saja keluar tanpa alasan. Akan tetapi, alih-alih senang dengan kedatangannya, Glenn menyambutnya dengan dingin yang merasa tidak senang dengan intervensi kantor pusat. Lieutenant Commander Marlowe, please report to the medical capsule. Sampai stasiun, Jessica diminta melakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu untuk memastikan dirinya bebas kontaminasi dan penyakit menular. Di lorong, Jessica bertemu dengan gadis kecil bernama Sunshine yang lagi asik main sendiri sambil nyoret-nyoret tembok stasiun. Diketahui, Sunshine ini adalah putri dari pasangan Ted dan Misty yang juga bertugas di stasiun tersebut. Initiating diagnostic mammography. Masuk ruang medis, Jessica menjalani pemeriksaan sinar X. Awalnya tidak ditemukan masalah serius, namun komputer menemukan adanya penyimpangan di area rahim yang tidak dijelaskan apa maksudnya. Usai pemeriksaan medis, Kapten mengajari Jessica bagaimana cara mengoperasikan sistem navigasi di stasiun ini. Namun di luar dugaan, Jessica sudah menguasainya, bahkan menguasai sistem operasi stasiun yang lebih baru. Hal tersebut tentu saja membuat Glenn merasa malu karena ternyata Jessica itu lebih jago darinya. Sementara di apartemennya, kedua orang tua Sunshine yaitu Ted dan Misty tengah terlibat pertengkaran kecil. Misty digambarkan sebagai sosok wanita yang mau menang sendiri, kecanduan air kedamaian serta obat penenang. Padahal Misty itu bertugas menyediakan menu sehat harian serta obat-obatan untuk para kru di stasiun. Sementara Ted adalah seorang teknisi, pekerja keras, dan suami yang gak neko-neko. Setiap hari, Ted bertugas menangani mesin penyokong kehidupan, memperbaiki panel listrik yang terus bermasalah ataupun kebocoran kecil di stasiun tua ini. Bahkan, Ted sama sekali tidak pernah mengeluh meski selalu bekerja sendirian dan tidak ada yang membantunya. Ted memang bukan pria sempurna, tapi ia selalu berusaha menjadi suami dan ayah yang baik. There aren't any lady captains, like real captains as far as I know, right? Esok harinya, di ruang proyeksi, Misty dan seorang wanita bernama Donna tengah bergosip tentang Jessica. Agaknya mereka berdua kurang sreg jika stasiun ini dipimpin oleh seorang wanita. Tapi meski begitu, Donna tetap ingin memberinya hadiah sambutan berupa kerajinan yang ia buat sendiri sambil memamerkan perhiasan yang juga buatannya sendiri. Oh, it's nothing. Very thoughtful. It's nothing. Great, this is great. Thank you. You have a good day. Thank you. Di lain sisi, sejak hari pertama kedatangannya, Jessica selalu berusaha menyapa dan bersikap ramah pada kru stasiun. Tapi yang terjadi, Jessica malah dihadapkan pada situasi kaku serta percakapan gak nyambung antar para kru.
Seolah kedatangan Jessica bisa merusak dinamika kru yang sudah mapan. Bahkan ketika Jessica sekedar bertanya tentang Sunshine, Misty malah menyarankan agar Jessica segera memiliki anak untuk merasakannya sendiri. Oh God, I'm so sorry. I can't actually physically have a child. Perkataan Misty tersebut sedikit membuat Jessica kesal. Bukan karena dia tidak ingin memiliki anak, melainkan karena kondisi medisnya yang membuatnya sulit memiliki keturunan. Namun, alih-alih prihatin dengan kondisi Jessica, Misty malah bersyukur. Di balik kehidupan rumah tangganya yang sulit, ternyata ada yang lebih kasihan, dan dirinya cukup beruntung bisa memiliki anak. Sikapnya tersebut semakin menegaskan bahwa Misty ini adalah sosok narsistik, manipulatif, dan minim empati. Sementara di ruang komando, Glenn masih saja tenggelam dalam kesedihannya dan berulang kali membaca surat yang ditinggalkan mantan kekasihnya bernama Daniel yang berisi bahwa hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan dan terpaksa pergi dari stasiun. Nah, dari sini terungkap fakta bahwa kekasih Glenn yang bernama Daniel ini sebelumnya bertugas sebagai wakil kapten yang meninggalkan stasiun begitu saja. Dan menariknya, Daniel ini ternyata bukan seorang wanita, melainkan seorang laki-laki, yang artinya Kapten Glenn adalah seorang laki-laki berkumis. I'd like to be captain. Hello. Hi. Lalu tak lama berselang, Sunshine datang pengen ngobrol sama Kapten. Dan selayaknya anak kecil pada umumnya, anak itu mulai bertanya apapun yang ingin ia tanyakan. Awalnya Glenn menanggapinya, tapi lama-kelamaan anak itu semakin cerewet membuat Glenn jengkel lalu memintanya pergi. And we can. Isn't it really boring hanging out with me up here? Setelah itu, Sunshine mencoba mendatangi apartemen Tante Donna yang belum lama ini lahiran sekalian pengen lihat dedek bayi. Tapi Donna melarang anak itu masuk ke dalam karena tidak ingin bayi kecilnya terkena kuman. Tapi anehnya, Donna malah asik ngudut di sebelah bayinya. Lalu di keesokan paginya, Ted ngajakin Sunshine ke taman buatan di atas stasiun. Di tempat itu, mereka bertemu dengan Jessica, yang sebelumnya membawa banyak jenis tanaman baru sebagai tambahan koleksi. Hal tersebut membuat Ted sangat senang, karena akhirnya ada yang peduli dengan tanaman selain dirinya. Jika tanaman ini semakin lebat, maka cadangan oksigen yang dihasilkan juga semakin banyak. We look at trees in the projection room. Keberadaan taman alami itu juga membuat Sunshine senang, karena selama ini dirinya hanya melihat tanaman di ruang proyeksi dan mengira tanaman hanyalah sebuah gambar. Jessica lalu bercerita, ada suatu masa di mana bumi dipenuhi dengan pepohonan dan hewan-hewan liar yang tinggal di dalam hutan. Sampai akhirnya tidak ada lagi yang tersisa karena dirusak manusia itu sendiri. Jika ia mau, Sunshine boleh datang ke sini kapanpun yang ia mau dan Jessica akan menemaninya dan mengantarnya pulang. 1 bulan kemudian, Jessica menemukan data kompilasi grafik buatan Daniel yang menunjukkan adanya kantong asteroid di sepanjang jalur lintasan stasiun lalu bertanya pada Kapten, kenapa sampai detik ini Glenn belum memberi arahan apapun untuk merubah jalur lintasan. Jessica mendesak agar Kapten segera membuat keputusan demi keselamatan banyak orang. Glenn beralasan kumpulan bebatuan itu tidak begitu terlihat di radar dan ia ingin memvalidasi data itu terlebih dahulu. Selain itu, Glenn mengingatkan Jessica akan posisinya. Sebagai kapten, dia sangat sibuk dan banyak pekerjaan yang harus ia prioritaskan terlebih dahulu. Apalagi Jessica baru 1 bulan di stasiun ini dan masih butuh belajar banyak hal untuk memahami cara kerja stasiun ini. Apa yang dikatakan Glenn tersebut sebenarnya hanya karena dia itu tidak mau mengakui Jessica lebih pandai darinya. Jadi bukannya introspeksi diri, Glenn malah balik menyalahkannya. Hari itu, gak biasanya Kapten mau makan siang di kantin. Apalagi Kapten ini bukan tipe orang yang senang bergaul, yang membuat Mimin curiga jangan-jangan Glenn itu pengen PDKT sama Ted yang lagi makan di sana. Tapi apesnya saat Glenn geser duduk mendekatinya, Ted malah udahan karena pengen buru-buru nyelesain pekerjaannya, yang tentu saja membuat Glenn malu dan kecewa setengah hidup. Malam itu, ketika Ted lagi olahraga, Misty dan Steve, suami dari Donna, melakukan pok-pok coy di gudang. Yang ternyata hubungan gelap itu sudah mereka lakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Just relax and let the pill work.
Kembali ke kamar, Ted dan Misty kembali bertengkar. Gara-gara Misty memberi obat penenang pada Sunshine yang terus-terusan menangis karena bayi tikus peliharaannya dimakan induknya. Tanpa sadar, pertengkaran mereka dilihat Sunshine dan membuatnya bersedih. Lalu di malam berikutnya, Jessica menemui Ted di apartemennya, lalu memintanya menceritakan sebenarnya apa alasan Daniel meninggalkan stasiun ini. Karena Kapten enggan bercerita banyak tentang Daniel. Ted mengaku tidak tahu dan hanya Kapten saja yang mengetahui kebenarannya, atau mungkin saja Daniel itu pergi karena pindah ke stasiun lain. You know, Oh, God, sorry. but the captain told me that he got promoted. We have 2 more years here. Sejauh yang ia tahu, setiap kali para kru menyelesaikan kontraknya, mereka akan dipulangkan ke koloni atau dipindah tugaskan. Really hoping in Starship 8. Dalam waktu 2 tahun ke depan, Ted dan keluarganya juga berencana pindah ke Starship 8, stasiun yang jauh lebih besar dan canggih, serta cocok untuk membesarkan putrinya. Meski begitu, mereka tidak terlalu bergantung pada teknologi. Apalagi Ted dan Misty dibesarkan di bumi yang segala sesuatunya dilakukan sendiri. You've never been to Earth? No. You're kidding me. Misty and I grew up on Earth. We didn't have robots to do everything. Nah, saat mendengar Ted berasal dari bumi, Jessica merasa iri. Karena sepanjang hidupnya, Jessica itu belum pernah pergi ke planet bumi. Sama seperti Sunshine, Jessica juga lahir di stasiun angkasa. Sejak kecil, Jessica ikut orang tuanya pindah tugas dari satu stasiun ke stasiun lain. Sebelum akhirnya mereka pensiun dan menetap di koloni bulan. You know, went ship to ship. Awalnya, Jessica ingin tinggal bersama mereka. Namun karena patah hati ditinggal kekasihnya, Jessica memutuskan berkarir di stasiun angkasa. Berharap dirinya bisa melupakan kekecewaannya serta menemukan kehidupan baru. Oh, sorry. It's okay. Ketika Jessica melihat tangan Ted menggunakan tangan robot, Jessica segera mengetahui Ted ini adalah mantan anggota militer dan hanya orang-orang pemberani saja yang bisa mendapatkannya. It's a Mark II, right? Yeah. Perhatian Jessica tersebut membuat Ted salah tingkah. Apalagi wanita itu menatapnya dengan tatapan polos dan penuh kejujuran. Sesuatu hal yang tidak ia dapatkan dari Misty. Tanpa sadar, Misty ternyata ada di depan pintu. Oh, hi. Hey! Hi. Jessica lantas menjelaskan maksud kedatangannya hanya urusan pekerjaan, lalu buru-buru pamitan sebelum keduanya kembali bertengkar. Dan untungnya Misty nggak marah, lagi pula Misty baru saja ketemuan dengan Steve tanpa sepengetahuan Ted. Esok paginya, Sunshine lagi-lagi menangis karena bayi tikus peliharaannya mati dimakan induknya. Namun alih-alih menghibur anak itu, Misty malah menyalahkan Sunshine karena terlalu sering bermain dengan bayi tikusnya. Siang itu, selepas bermain di taman stasiun, Jessica nganterin Sunshine pulang ke kamarnya karena Jessica harus kembali bekerja. Dan untuk menghibur anak itu agar nggak bosan, Ted mematikan gravitasi buatan di ruangan tersebut untuk bersenang-senang. Sementara di ruang komando, Glenn semakin tenggelam dengan kesendiriannya. Pria itu mulai mabuk-mabukan, bahkan mengkonsumsi obat penenang dan begitu setiap harinya. What are you doing? Hey, oh. Lalu di sore harinya, ketika Ted lagi asik ngerawat tanaman kesayangannya, Jessica tiba-tiba nongol untuk membantunya. Yang seperti kita ketahui, Jessica ini juga seorang ahli tanaman. Keduanya pun larut dalam keceriaan, sesuatu hal yang jarang mereka dapatkan di stasiun yang kaku ini. Dan tanpa mereka sadari, kedekatan tersebut menumbuhkan potensi hubungan dekat. Come on. Nah, sejak saat itu, keduanya pun sering bertemu di lorong. Ted membantu Jessica memahami situasi stasiun, dan Jessica mengisi rasa kesepian Ted karena hubungan buruk rumah tangganya. Meski begitu, Jessica tetap mencoba menjaga jarak agar tidak menimbulkan konflik rumah tangga di dalam stasiun. Sunshine. I can live here. Suatu sore, Jessica mendapati Sunshine diam-diam pergi ke taman untuk melepas hewan peliharaannya. Tapi Jessica melarang karena bayi itu tidak bisa hidup tanpa induknya. Setiap induk sengaja memangsa bayinya karena instingnya menyadari ada hal buruk akan terjadi jika bayinya dibiarkan hidup. Tapi Jessica berjanji akan merawat hewan itu sebisanya. Kembali ke kamar, Sunshine menceritakan kebaikan Jessica pada ibunya, yang seketika membuat Misty cemburu karena di dalam hati kecilnya Misty merasa gagal menjadi ibu yang perhatian. Namun alih-alih introspeksi diri, Misty malah mengatakan hal-hal jelek tentang Jessica.
Wanita itu pura-pura baik karena dia kesepian dan ingin mengendalikan stasiun. Manipulative? Do you know what that means? No. It means she's a bad person. We are leaving in 2 weeks for Starship 8. Good news. He is relentless. Malam berikutnya, para kru berkumpul di kantin untuk memberikan selamat pada Steve dan Donna yang sebentar lagi akan pindah ke stasiun lain. Akan tetapi, bukannya bersikap rendah hati, Donna malah menyombongkan diri bahwa mereka menyewa pesawat mahal untuk pergi ke sana. Dan sudah bisa ditebak, akibat perkataan Donna tersebut, Misty dipenuhi rasa dengki dan iri hati. Lalu pergi ke ruang konseling untuk menyampaikan unek-uneknya pada Dr. Bot. Sayangnya, Dr. Bot tidak dirancang dengan sempurna dan sering salah memberikan saran yang membuat Misty tambah kesal. You can't be everything to everyone until you are something to yourself. Sementara drama emosional di stasiun terus berlangsung, masalah serius mengintai stasiun. Ted berulang kali melaporkan terjadi penurunan tekanan di stasiun, respon lambat autopilot, dan kesalahan sistem navigasi. Kegagalan tersebut tidak bisa diselesaikan Ted tanpa melibatkan stasiun besar. Selain itu, ia juga mendeteksi adanya asteroid besar bergerak tidak stabil di area orbit stasiun yang bisa saja membahayakan semua orang. Namun sayangnya, kapten yang sibuk dengan emosinya sendiri mengabaikan laporan tersebut. Glenn selalu berkata semuanya akan baik-baik saja dan meminta Ted fokus dengan pekerjaannya. 2 hari kemudian, sebuah pesawat ekspedisi dan travel perjalanan angkasa tiba di stasiun. Pesawat itu mengirim paket belanjaan online para kru, salah satunya adalah paket milik Jessica, serta menjemput para kru yang akan pulang ke koloni ataupun pindah stasiun. Nah, saat melihat ukuran pesawat tersebut yang cukup kecil, Donna komplain ke Pak Supir, karena sepertinya pesawat itu nggak muat membawa seluruh barang-barang miliknya. Terlebih, ibunya Steve saat ini tidur di dalam kapsul hibernasi yang cukup besar yang sepertinya nggak muat. Yang artinya, jika mereka tidak bisa mengganti pesawat itu dengan yang lebih besar, Donna minta kapten memperbolehkannya menaruh kapsul hibernasi itu di ruang bagasi. No problem. Oh, fantastic. Could we not mention this to Sunshine? Sementara di apartemennya, Jessica memberikan paketnya kepada Misty, yang rupa-rupanya paket itu berisi hadiah anjing yang dibekukan untuk menggantikan hewan peliharaannya. Akan tetapi, bukannya berterima kasih, Misty malah ngaku-ngaku pada putrinya kalau hadiah itu darinya. Bahkan, Misty juga berbohong Jessica alergi bulu dan tidak mengizinkannya mencairkan anjing tersebut. Kemudian di ruang airlock, Jessica membantu Donna memasukkan barang-barangnya ke pesawat travel. Namun saat hendak memasukkan kapsul mertuanya, bagasinya itu ternyata nggak cukup. Karena itu, Donna minta Steve agar memaketkan ibunya lewat kantor pos. There's no room. We can't fit her. Excuse me, sir. Kembali ke ruang komando, Jessica mendesak kapten agar segera mengkaji data lintasan yang dibuat Daniel. Mereka bisa menggunakannya untuk merubah jalur lintasan stasiun agar tidak bertabrakan dengan bebatuan angkasa. Akan tetapi, kapten yang masih sakit hati pada Daniel menolak mendengarkannya. Sikapnya tersebut membuat Jessica curiga keduanya memiliki hubungan spesial. You said that he was promoted. Attention all crew members, hear ye! Hear ye! Karena kesal, kapten membuat pengumuman untuk memperjelas kepergiannya, bahwa Daniel pergi dari stasiun ini karena mendapat promosi di stasiun lain serta urusan keluarga. Hey, Sunshine. Hari berikutnya, Jessica menemui Sunshine lalu mengajaknya main ke taman oksigen. Tapi Sunshine menolak karena sudah termakan kebohongan Misty tentang Jessica. Lalu di ruangannya, Glenn tanpa sengaja menemukan selembar kertas yang menunjukkan alamat kemana Daniel pergi. Glenn kemudian melacak jejaknya, sampai akhirnya ia berhasil menemukan nomor teleponnya. Glenn? Nah, saat dihubungi, Daniel ternyata baru saja mandi dan terlihat sangat terkejut Glenn bisa menemukannya. Yang ternyata kandasnya hubungan mereka disebabkan sikap Glenn yang begitu posesif dan membatasi kebebasannya. Sementara di apartemennya, Jessica menemui Ted karena kepengen curhat. I really need. Tapi karena tergesa-gesa, Jessica malah kesandung meja yang membuat keduanya menjadi canggung. Jessica lalu menyampaikan isi hatinya pada Ted, bahwa dirinya merasa sangat kesepian, dan menurutnya Ted memiliki kesamaan dengannya. Jessica kemudian meminta Ted merasakan detak jantungnya. Tapi sialnya, Jessica salah menekan tombol, membuat tangan robot itu meremas-remas sendiri. Get
Sementara di luar angkasa, terjadi benturan antar bebatuan asteroid. Salah satunya terlempar dari orbitnya dan bergerak menuju stasiun tanpa seorang pun menyadarinya. Usai menghubungi Daniel, Glenn menemui Dr. Bot untuk mencatat laporan hariannya. Selain itu, malam ini Glenn mengadakan pesta akhir tahun dan mengundang semua orang termasuk Dr. Bot. Yang sebenarnya, alasan Glenn ngajak Dr. Bot karena dia nggak punya temen dan pengen Dr. Bot berpura-pura temenan sama Glenn. Malam itu, semua orang berdandan rapi dan berkumpul di ruang rekreasi. Mereka menikmati makanan dan minuman meski cuma ala kadarnya. Dan untuk menambah keseruan, Misty usul bagaimana jika mereka menceritakan rahasia masing-masing. Let's play a game, come on. Steve mendadak keringat dingin, khawatir Misty membocorkan perselingkuhan mereka. Tapi untungnya perkiraannya meleset. Misty memberitahu semua orang bahwa hubungan pernikahannya dengan Ted tidak bisa diselamatkan. Ted memang seorang lelaki yang baik, tapi loyo di medan pertempuran. Selain itu, Misty juga menuduh Ted menjalin hubungan rahasia dengan Jessica. Padahal Misty sendirilah yang sudah berselingkuh dengan Steve. Look at me! Look at me, please! Because I don't like you, that's my secret. It's none of my business. I'm just the captain of the ship. Situasi itu diperparah ketika Glenn yang seharusnya menengahi mereka malah membela Misty dan terus-terusan berteriak pada Jessica. It's none of my business. Well, that's perfect. It's none of my business. I'm just the captain of the ship. Main bridge, rec room, playroom, toilet room. It's my business. Why can't you just be a man? Nah, karena jengkel, Jessica meminta Glenn bersikap gentle dan menjadi pria seutuhnya, bukan malah berteriak-teriak seperti seorang wanita, yang membuat orang-orang berspekulasi jangan-jangan rumor bahwa Kapten adalah seorang yang belok benar adanya. You are a gay man and we all know it. Sir, you're gay. Sir, you're gay. Semua orang mendadak terdiam tanpa menyadari sebuah batu angkasa bergerak mendekati stasiun. Namun untungnya, batu itu hanya menyenggol stasiun dan tidak menimbulkan kerusakan parah. Hanya saja, pesawat travel yang sedianya hendak membawa Steve dan Donna ke Orion hancur ditabrak batu tersebut, membuat semua harta benda yang mereka miliki terbang di ruang hampa. Setelah itu, sebagian kru kembali ke apartemennya tanpa menegur satu sama lain. Misty yang baru aja menghancurkan rumah tangganya sendiri kembali ke kamar tanpa menemukan Sunshine dimanapun. Donna tidak menyangka harapannya bisa segera pindah ke stasiun yang lebih besar pupus gara-gara sebongkah asteroid. Dan mereka terpaksa memulai segalanya dari awal. Di lain sisi, Kapten yang baru aja keluar dari ruangannya tanpa sengaja berpapasan dengan Pak Supir. Dan sudah bisa ditebak apa yang akan terjadi dengan keduanya. Sementara Ted pergi ke taman oksigen untuk menenangkan hati dan pikiran. Jessica yang menyadari bahwa Ted akan pergi ke taman oksigen menyusulnya. Untuk sesaat mereka saling memandang, seolah menunjukkan terbukanya potensi hubungan romantis di antara keduanya. Film ditutup dengan sebuah adegan di mana Sunshine terlihat bersedih melihat anjing pemberian Jessica mati karena tidak segera ditangani ketika esnya mencair. Tapi gadis kecil itu berusaha tegar, lalu pergi ke ruang observatorium untuk bermain gravitasi-gravitasian dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, meski film ini berlatar belakang di luar angkasa, pada akhirnya film ini adalah sebuah drama kantor yang dipindahkan ke luar angkasa, sebuah metafora untuk isolasi dan kesepian dalam masyarakat kontemporer. Meski masing-masing dari kru tinggal di kabin atau apartemen yang saling berdekatan, setiap karakter terasingkan secara emosional. Selain itu, hampir seluruh konflik di dalam film ini berasal dari kegagalan karakter untuk berkomunikasi dengan jujur tentang perasaan mereka. Yang berikutnya, film ini sengaja dibuat menggunakan estetika tahun 70-an sebenarnya bukan hanya sekedar untuk meromantisasi masa lalu, tetapi untuk menunjukkan bahwa masa depan masih dipenuhi masalah manusiawi yang sama, seperti pernikahan yang gagal, kelainan identitas seksual, dan pencarian makna.
Setiap karakter berusaha keras terlihat normal dan terkendali, padahal di dalamnya mereka hancur berantakan. Dan itulah alur film Space Station 76. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.